Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan melanjutkan materi perkuliahan fisika bahan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sifat listrik dari suatu bahan. Ya, saya mulai. Sudah bisa dilihat di screen. Sifat listrik suatu bahan, kalau minggu lalu kita tahu dari sifat-sifat bahan secara umumnya, dari proses mengambilnya, proses jenisnya, dan lain sebagainya. Hari ini lebih ke spesifik ke listrik. Nah, sifat suatu bahan itu tergantung, bisa jadi sifat listriknya ya. Ini kita bahas dulu dari jenis bahan. Jenis bahan atau material itu ada dua. Yang pertama unsur murni. Unsur murni belum ada, masih murni seperti di tabel periodik. Yang ada unsur yang namanya Fe. Fe ini adalah singkatan dari kepanjangannya ferro, bahasa Latin ya, bahasa Latin yang artinya kalau di bahasa Indonesia kan namanya besi. Nah, ini ferro ya. Kemudian ada Hg. Hg ini merupakan unsur yang berupa cair ya, unsur logam berupa cair yang kepanjangan dari hidragirum. Hidragirum ya, hidragirum berupa, kalau kita kenal lebih seperti air raksa. Air raksa atau merkuri. Biasanya kita temui, kita jumpai di termometer ya, air raksa. Oke, itu dan lain sebagainya ya. Ada juga Cu. Nah, Cu ini panjangan dari kuprum. Ya, kuprum, kemudian di sana kalau di Indonesia-kannya tembaga. Ada Au, emas, Ag, perak, dan seterusnya. Ya, bisa dilihat di tabel periodik. Baik. Nah, pada kesempatan ini kita juga mengenal ada yang namanya yang barang non logam, ya, berupa unsurnya dari C, karbon. Nah, bahan ini bisa sering kita sebut yang grafit. Ada juga yang sangat keras, ya, hitan atau yang sering kita pakai untuk di gunakan ngebor ya. Bertemu dengan benda lain yang memaksa untuk sesuatu yang bisa pertemuan dengan benda lain, beradu begitu ya, beradu. Nah, ini kekerasannya ini sangat diakui berharga. Kemudian ada silikon, ya, silika. Ini benda yang termasuk non logam. Contohnya kalau di sekitar kita bisa
pasir ya. Biasanya pasir ini pasir pantai ya, bukan pasir namanya pasir pegunungan, pasir di pantai itu umumnya silika, unsur-unsur silikanya. Kemudian ada es. Nah, es ini juga termasuk non logam. Itu es ini kepanjangan dari sulfur atau belerang. Ya, belerang, sulfur, belerang. Nah, ini bisa Anda jumpai di seandainya Anda berkesempatan jalan-jalan ke Dieng, Pegunungan Dieng, Jawa Tengah begitu. Di sana ada apa ya namanya? Kita bisa melihat orang warga sekitar di sana ya memanfaatkan. Jadi di sana ada sumber gas sulfur begitu, gas sulfur yang kemudian bukan ditampung ya, tetapi diarahkan, diatur sehingga dia seperti mendesis begitu, keluar secara sedikit-sedikit begitu. Kemudian dari keluarannya pengatur pipa tersebut, nah ini udara gas dari dalam gunung tersebut, ya gasnya belerang tersebut beroksidasi, ya, bertemu dengan udara berakibat terjadi pengerakan, menjadi batu. Nah, ketika menjadi batu-batuan ini mengeras, kemudian diambilin sama warga tersebut, kemudian diangkut, pikul begitu ya, bawa turun ke setiap hari begitu ya, dan luar biasa beban yang harus dibawanya. Nah, baru nanti di bawah diolah dimasak ya, dipakai untuk pemanfaatan secara industrial. Ya, itu unsur murni, ya, unsur murni. Nah, unsur murni ini ya belum tergandeng, belum bersama-sama dengan unsur yang lain. Tapi jika ada bahan ya yang sudah tercampur dengan yang lain, ini namanya senyawa. Ya, contohnya terjadi oksida. Nah, tadi belerang, ya, es ini bertemu dengan oksigen ataupun Si silika. Nah, ini bertemu dengan oksigen, ya, silika O2 menjadi silika O2. Nah, ini menjadi bahan yang namanya senyawa. Senyawa ini bisa dimanfaatkan berbagai macam hal, ya, dan kebanyakan jarang menggunakan sudah senyawa semua ya. Kalau unsur murni ini limited, terbatas, sangat terbatas karena di pemakaiannya dan karakternya sudah tidak sesuai ya, kurang sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Zaman sekarang banyak sekali kita butuh hal-hal yang ya digabungkan, misalkan tipis keras begitu, ataupun besar lunak. Nah, masing-masing ada proses penggabungan karakter-karakter unsur yang kita menginginkan karakter itu bisa dipakai ya, masing-masing itu bisa memberi material yang optimal pada menjadi bahan baku pada kelistrikan yang terbaik begitu ya. Nah, contoh sekarang misalkan tembaga ini, dulu menggunakan murni tembaga, sekarang sudah tidak. Tembaga ini semakin sulit
ya, semakin mahal. Nah, alternatifnya bagaimana? Dan tembaga ini apa ya? Oh, butuh apa namanya? Terkadang apa dalam proses pengemasannya dan itu proses apa namanya memodifikasikannya. Nah, ini butuh dicampur hal-hal lain ya. Misalkan nanti ditaruh di tempat yang terbuka begitu ya. Di tembaga ini kebutuhannya seperti apa begitu ya. Kita campur dengan misalkan dengan ada yang dengan nikel, dengan apa namanya Al, aluminium dan lain sebagainya. Bahkan Al ini sekarang sudah mencoba menggantikan aluminium ini menggantikan fungsi dari tembaga. Beberapa apa namanya jaringan distribusi kelistrikan ya, itu kan kalau pakai tembaga ya tegangannya kan tinggi, voltage-nya kan tinggi. Nah, dan arusnya juga besar ya, arusnya meskipun tidak sangat besar, tapi juga besar. Arusnya cukup besar. Nah, tapi ini tegangannya sangat tinggi, otomatis penampang dari tembaga tersebut ya tentu saja harus diimbangi dengan yang besar juga kan begitu. Nah, ini akan ya makin ke sini ya makin teknologi makin berkembang, distribusi ini sudah mulai coba dialternatifkan menggunakan AL ya, kabel aluminium yang lebih ringan, cuma memang hambatannya lebih besar. Nah, ini hambatan ini harus dikombinasikan. Bagaimana hambatan jenisnya ini harus apa namanya dikompromikan ya, bisa dikompromikan dengan CU ya, dengan CU karakternya CU. Makanya ada namanya senyawa nanti berkaitan dengan perkembangan teknologi, senyawa ini tidak bisa dilepaskan. Selain itu ada senyawa yang namanya polimer ya, polimer ini pasti menggunakan unsur C, karbon ya, dan temannya H gitu ya. Nah, dan, entah di sini apa nama ada yang namanya ikatannya ya, ada yang C3, H3 ya. Angkanya ini bisa beragam, beraneka ragam sesuai dengan rekayasa. Macam ini saya asal mengambilkan saja C3H3 misalkan. Ya polimer ini banyak jenisnya, yang di sini ada kayu, ada karet, begitu ya. Kayu dan karet ini merupakan jenis senyawa yang renewable. Minggu lalu kita sudah bahas ya. Artinya apa sih renewable? Able itu kan dapat. Nah, able itu dapat, new itu baru, jadi dapat diperbaharui kembali. Nah, re itu kembali. Jadi renewable berarti dapat diperbaharui kembali. Ya kan kayu kita sudah tebang, kita sudah pakai, kemudian misalkan ini kayu ya, pemanfaatannya apa sih? Nah, misalkan pemanfaatannya menjadi serbuk arang. Arang tahu ya, arang itu apa namanya? Kayu bakar itu ya, kayu yang sudah dibakar menjadi hitam. Tapi prosesnya gimana? Ya prosesnya dibakar. Tapi jangan sampai habis. Nah, ini ada tekniknya memang kalau petani-petani itu membuat arang ya memang dibakar, cuma strukturnya itu masih karbonnya masih tinggi. Nggak sampai menjadi abu ya. Kalau sudah menjadi abu ya buat apa? Ya masih bisa ya sebenarnya. Abu itu
RDES itu juga dipakai gitu loh. Cuma ya kalau dalam skala besar enggak ada ini ya. Yang bisa bernilai jual ini tinggi itu ya masih arang. Kita masih dikatakan pengekspor terbesar juga di bidang arang. Hanya saja ya itu tadi kita apa namanya belum termanage, belum terkelola dengan baik, belum dipasarkan, belum di apa namanya di monetize dengan sebaik-baiknya. Kita kembali lagi arang tadi ya, arang tadi bisa dimanfaatkan untuk apa setelah ditebang ya, pokok ditebang kemudian diproduksi jadi arang. Arang sudah dimanfaatkan menjadi karat alat listrik begitu ya. Contohnya ya arang itu dipakai untuk di keyboard. Keyboard kalau dulu, sekarang mungkin teknologinya sudah sedikit berbeda. Tapi pada prinsipnya seperti ini, kalau di keyboard itu dia di sini ada arangnya. Nah, ada semacam hitam-hitam begitu bahan arang. Nah, di bawahnya di sini ada rangkaian ya, sirkuit board. Nah, rangkaian begini, ini tidak tersambung sebenarnya. Nah, ini tidak tersambung. Nah, kalau kita touch, kita tekan, nah kita tekan touch ini, maka ini akan menjadi menempel arang itu atau bahan ini, rangkaian ini, jalur ini menjadi tersambung. Itu pemanfaatannya dipakai di sana ya. Nah kalau sudah habis gimana arang tersebut? Kita bisa tanam kembali kan, karena renewable. Begitu pula dengan karet ya. Pohon karet, kita juga negara pengekspor terbesar karet. Cuma masih dalam bentuk komoditas yang ya sampai ke sini mungkin sudah beberapa pabrik-pabrik, industri-industri yang skala menengah ke besar menghasilkan produk yang jadi begitu ya. Contoh misalkan ban. Nah ban itu kita juga ban gajah tunggal kalau nggak salah GT itu menjadi apa namanya leader juga di market internasional. Ya sebaiknya ya tidak hanya ban saja, mungkin sebaiknya di industri karet ini sudah bahan turunannya. Nah, ini Anda ini tantangan buat Anda semua ini mahasiswa-mahasiswa ya, di uh, baru ini menjadi terinspirasi untuk membuat bahan. Dan karet ini kan kebanyakan di Sumatera ya, di perkebunan-perkebunan begitu banyak sekali. Yang saya tahu ya mungkin di daerah lain juga ada, mungkin barangkali di tempat daerah Anda juga ada. Coba dikembangkan, di, di, di apa istilahnya dipahami, kemudian di bagaimana cara apa namanya memasyarakatkan, kemudian apa ya, menyebarluaskan ya, menyebarluaskan tentang value added ya, nilai tambah, nilai lebih dari sebuah komoditas. Oke, kemudian ada plastik. Nah, ada plastik ini kalau dua ini ya, kalau dua ini yang karet dan kayu itu merupakan bahan yang namanya organik. Nah, organik ya, ini organik. Kalau kayu dan karet ini organik, kalau plastik ini sintetik. Jadi ini organik, nah ini sintetik. Sintetik itu artinya apa? Hasil rekayasa, hasil apa namanya? Hasil buatan manusia ya, buatan manusia. Merekayasa, mere-engineering. Nah, gimana ya saya ingin membuat bahan yang tipis tapi keras. Nah, Anda kan tahu kan ya, mungkin mapnya Mika itu kan tipis kan ya, tapi keras. Coba Anda bandingkan dengan tipis tapi lunak. Contohnya tas
tas belanjaan, tas kresek kalau bahasa Jawanya. Karena bunyinya kresek, 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 kresek gitu ya. Nah, tas belanjaan ini kan lunak, ya, lunak. Beda yang tadi tas map Mika, gitu. Kaku dan keras. Nah, ada juga dengan rekayasa map Mika tersebut ada yang bening. Nah, itu bahannya sudah berbeda, ya, tentu saja sudah berbeda. Yang bening dengan yang solid atau buram begitu ya, sudah berwarna padat gitu, solid. Nah, begitu. Jadi ada ketipisan, kemudian ada ketebalan, kekakuan, kekerasan, dan lain sebagainya. Oke, lanjutkan. Next, berikutnya. Ya, kita juga bahas tentang ikatan kuat antar atom. Jadi antar atom itu terjadi sebuah ikatan. Nah, ada diantaranya ikatan logam, ikatan kovalen, dan ikatan ionik. Ya. Ikatan logam adalah elektron terluar dilepas oleh atom, ya, memang dilepas oleh atom, dimiliki berupa gas elektron yang bergerak bebas, mengikat semua ion positif. Jadi ininya ya, jadi ini atom-atom, ilustrasinya. Nah, elektron itu ada di mana-mana, bebas. Ini bisa diikat. Nah, ini bebas. Ini atom-atom yang lain ini juga seperti itu ya. Nah, ikatan logam ini merupakan sehingga yang elektron yang ion positif, kekurangan elektron ini bisa diikat. Nah, ini bisa ketarik ke sini. Nah, kemana gitu ya? Kemana lagi? Bisa lagi, keluar lagi, dan seterusnya. Karena ada apa? Nah, ini ikatan logam biasanya pasti bisa di mayoritas ya, meskipun ada juga sih dia. Nah, ketika ada sejumlah elektron, nah sumber tegangan berarti kan menghasilkan elektron-elektron. Nah, elektron-elektron, elektron-elektron. Nah, yang dialirkan ke sana, diarahkan ke atom-atom tersebut, maka dia akan bergerak. Ini akan berpindah sebelah, dan seterusnya. Nah, ini berputar dalam sebuah loop tertutup. Ya, jadi ini gambarannya kabel. Ini sebuah kabel begitu ya. Kabel ini merupakan atom dengan elektron. Nah, elektron yang bergerak bebas. Nah, semakin besar elektronnya, nah ini semakin besar itu terhadap apa sih? Nah, terhadap kebutuhan, ya, terhadap kebutuhan misalkan. Jadi di sini Anda harus perhatikan ada yang namanya beban. Nah, ini bebannya begitu ya, ini beban hambatan. Nah, ini butuhnya besar. Ya, misalkan jadi arus yang lewat, ya Anda perhatikan Anda di sini, arus yang lewat di sini ini tergantung dari kebutuhan beban. Kalau bebannya butuh 1 ampere, nah, maka sumber tegangan akan berusaha memberi, nah ini misalkan saya ilustrasikan baterai begitu ya, memberi sejumlah aliran elektron, nah 1 ampere.
gitu. 1 ampere terus begitu. Sehingga beban ini bisa terpenuhi, kan begitu. Nah, kalau ini kalau bebannya kecil begitu ya, kalau bebannya kecil misalkan 0,1 ampere, apakah baterai ini akan memberikan 1 ampere? Tidak, dia akan memberikan sejumlah 0,1 saja sesuai dengan kebutuhan beban. Nah, sehingga baterainya akan lebih lama ya. Dia kan punya cadangan. Nah, cadangannya kan dikonsumsi sedikit-sedikit. Kalau tadi 1 ampere, sekarang jadi 0,1 ampere. Lebih sedikit kan, 0,1 daripada 1 kan. Nah, ini terkonsumsi sedikit. Nah, baterainya menjadi lebih tahan lama. Ya, oke. Itu ikatan logam, kemudian ada juga ikatan kovalen. Satu elektron dimiliki bersama oleh atom, ya. Nah, jadi elektronnya itu gambarannya seperti ini. Nah, ini ada 2 atom. Nah, elektronnya dimiliki bersama. Nah, ya. Kemudian ada ikatan ionik, 1 atau lebih elektron pindah ke atom lain terbentuk positif dan ion negatif, lalu saling menarik satu dengan yang lain. Nah, ini mirip dengan apa namanya yang minggu lalu ya, ion ya, mungkin sudah kita bahas apa itu ion. Jadi pada setiap atom, misalkan setiap unsur begitu, ada yang namanya di inti atomnya kan ada neutron. Nah, neutronnya misalkan ada 2, yang netral ini pasti positifnya ya, itu ada 2. Nah, kemudian elektronnya itu juga ada 2 juga. Yang mengelilingi kan elektron, yang inti kan di tengah. Nah, suatu ketika misalkan ini hilang, elektronnya hilang, maka ini yang dinamakan ion. Ion apa? Ion positif, ya. Namanya ion positif. Kenapa? Kenapa positif? Nah, ini coba Anda lihat, kita perhatikan bahwa ini positifnya lebih banyak daripada elektronnya kan? Elektronnya 1, positifnya 2. Nah, kelebihannya berapa sih? Kelebihannya 1, maka disebut ion positif. 1, positifnya 1. Kalau kelebihan positifnya 2, ya namanya 2 plus. Ion 2. Nah, ini materi minggu lalu. Apa sih ya? Bisa dilihat. Nah, ini sifat listrik suatu bahan. Jika elektron bergerak bebas, mudah terjadi listrik, maka disebut sebagai penghantar. Nah, ini saya kira sudah clear, sudah jelas. Jadi penghantar itu, nah, ini elektron itu bergerak dari, misalkan ini ya, dari titik A ke B, ya, itu A ke B, ini elektronnya bergerak. Maka kita bilangnya arus, kalau arus itu bilangnya dari B ke A. Nah, jadi kalau arusnya gimana? Ya. Jadi secara apa namanya? Secara fisiknya sebenarnya yang bergerak itu apa sih? Yang bergerak itu kan elektronnya. Ya. Proton atau yang positif itu nggak akan kemana-mana ya, di dalam atom itu ya dia tetap aja di situ, nggak bergerak kemana-mana. Yang bergerak elektronnya, tetapi di dalam logikanya ya kita mau bilang ke
apa namanya, arus itu dari yang positif itu seolah-olah kan ya, kalau seolah-olah itu bergeraknya berlawanan dari elektron, begitu. Sehingga gambarnya begini, kalau baterai begitu ya, di sini yang ujungnya positif. Nah, setelah dikasih umpan balik ini, nah bergeraknya arus itu begini, tapi bergeraknya elektron gimana? Nah, bergeraknya elektron ya kebalikannya, elektron itu bergerak. Nah, gitu ya. Oke, yang kedua, jika bahan mudah membentuk kutub positif dan negatif memiliki sifat dielektrik, dapat disebut sebagai konduktor ion positif atau negatif. Nah, dalam hal ini contohnya keramik. Jadi apa namanya, dielektrik, bahan dielektrik. Nah, ini biasanya dipakai untuk bahan yang namanya kapasitor. Ya, kapasitor ini apa nah dielektriknya ini yang warna merah ini. Ya. Di antaranya ini, ya, di antaranya ini. Ini bahan dielektrik. Nah, bahan dielektrik ini jika ada arus yang lewat, ya, mengalir dengan tegangan tertentu, nah, namanya working voltage, ya, tegangan kerjanya dia, maka ini membentuk sebuah medan, medan listrik, namanya, sehingga ini bisa mengalir ke sebelah, ya, bisa mengalir ke sebelah. Ini sebenarnya isolator. Kalau tegangannya kecil aja, tidak di dalam working voltage dia tidak bisa mengalir kan. Nah, pada suatu tertentu tegangan working voltage-nya terlampaui, maka dia bisa menjadi apa namanya, sebagai konduktor, ya kan. Nah, sebagai konduktor. Meskipun ini secara spesifik namanya kapasitor, penyimpan muatan, dan namanya kapasitor, penyimpan muatan. Jadi sejumlah elektron ditaruh di sini dulu, ya. Elektronnya menampung sampai suatu jumlah tertentu dia akan bisa mengalir ke sebelah. Baik, selanjutnya yang ketiga, jika elektron terikat pada atom tidak mudah terjadi arus listrik, namanya non-konduktor, ya, non-konduktor, non-konduktor atau isolator, ya kan, kalau elektronnya tidak mudah pindah. Jika bahan dielektrik diberi medan listrik cukup kuat melebihi kekuatan dielektriknya, isolator menjadi konduktor. Sudah bahas tentang yang itu, bahan ini namanya lebih khusus ke kapasitor. Namanya. Ya, sifat listrik. Nah, sifat listrik suatu bahan, nah itu saya bisa mengilustrasikan yang pertama tahanan. Nah, tahanan itu mirip seperti jalan, ya, seperti jalan yang di jalan tersebut ada apa ya, ada mobil begitu ya. Nah, ini ada mobil, nah ini ada mobil, gitu kan ya. Ini ada yang besar, ada yang panjang, ada yang kecil, ada yang pendek, nah, dan lain sebagainya. Ini ada mobil-mobil ini sebuah jalan, gitu ya. Nah, kalau Anda berkendara menggunakan jalan tersebut, nah ini misalkan di sini. Nah, ini Anda mengalami hambatan kan? Ya, ya ini mengalami hambatan artinya. Ini Anda mengalami, karena apa? Ya Anda tidak bisa mendahului, kalau Anda ya ini jalannya sempit, ini nabrak dan lain sebagainya. Nah, nanti malah sama sekali terhambat. Ya. Anda urusan ke polisi, ya hambatan malah tambah besar hambatannya. Ya diikutin aja kan,
padat ya sampai Anda bisa maju sedikit, dan nah ini hambatan. Dan itu simbolnya R, nah, resisten. Hambatan. Nah, tapi Anda bisa juga menggunakan yang namanya kendaraan sepeda motor misalkan. Sepeda motor, Anda bisa menggunakan celah sedikit-sedikit. Wah, ini ada celah. Nah, Anda bisa nah, ini dikatakan hambatannya lebih rendah. Konduktivitas Anda tinggi. Ya, konduktivitasnya ini yang nomor 2 itu tinggi. Jadi kalau hambatannya tinggi, maka konduktivitasnya kebalikannya ya. Nah, kalau hambatannya rendah, konduktivitasnya malah tinggi kan gitu. Jadi kalau dirumuskan R hambatan itu sama dengan per K. Ya kebalikannya ya. R itu sendiri satuannya apa? Satuannya ini Ya,